menaiki tangga ke lantai 2, tapi napas sudah ngos-ngosan, seperti habis lari maraton, atau sekadar jalan santai ke toko, tapi paru-paru rasanya seperti bekerja keras. Perasaan ini tentu tidak asing, bukan? Dan seketika terbesit pertanyaan di benak. Apakah ini cuma lelah biasa atau sinyal bahaya dari jantung? Jangan-jangan paru-paru yang butuh pertolongan. Hari ini, kita akan menjadi detektif sejati dan mengurai kasus yang rumit ini. Kita akan belajar membedakan sesak napas, jantung, dan paru-paru dari tanda-tanda awal yang paling sederhana. Saya janji, di akhir video ini, Anda akan lebih memahami sinyal-sinyal tubuh Anda, dan mungkin menemukan penyebab yang selama ini tidak Anda duga. Baiklah, mari kita mulai dari dasar. Apa itu sesak napas? Dalam bahasa sederhana, ini bukan penyakit, melainkan sebuah gejala. Ini adalah perasaan saat Anda merasa kekurangan udara. Karena suatu alasan, tubuh Anda membutuhkan oksigen, tapi tidak mendapatkannya dalam jumlah yang cukup. Dan tubuh pun membunyikan alarm, memaksa Anda bernapas lebih cepat dan dalam. Tugas kita adalah memahami pada tahap mana dalam sistem pengiriman oksigen ini terjadi masalah. Jadi, penyebab utama yang kita curigai dalam kasus ini adalah jantung. Mari kita bayangkan jantung ini sebagai sebuah pompa yang kuat dan tak kenal lelah. Tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, apa jadinya jika pompa ini mulai bermasalah dan kehilangan tenaganya? Darah akan tergenang, terutama di pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Ini menciptakan semacam kemacetan. Akibat tekanan yang menumpuk ini, bagian cair dari darah mulai merembes langsung ke jaringan paru-paru. Paru-paru jadi seperti terendam, dan Anda akan merasa sulit bernapas. Nah, disinilah muncul petunjuk-petunjuk awal. Ciri khas atau tanda tangan dari masalah jantung adalah pembengkakan, atau yang disebut edema, terutama di kaki. Dan biasanya akan semakin memburuk di sore atau malam hari. Mengapa di bagian itu, jantung yang melemah kesulitan memompa darah kembali ke atas, melawan gravitasi. Cairan ini kemudian akan menumpuk di titik terendah tubuh, yaitu di pergelangan kaki dan telapak kaki. Tanda klasiknya adalah bekas karet kaus kaki yang meninggalkan lekukan dalam dan tidak kunjung hilang. Ini adalah petunjuk penting yang pertama. Petunjuk kedua sangat erat kaitannya dengan yang pertama. Jika Anda kesulitan bernapas saat berbaring, dan secara naluriah Anda menumpuk bantal kedua, atau bahkan ketiga di bawah kepala agar bisa tidur dalam posisi hampir duduk. Nah, ini adalah sinyal bahaya yang sangat serius. Dalam posisi berbaring, kongesti atau penumpukan cairan di paru-paru akan semakin parah dan bernapas pun menjadi lebih sulit. Ini adalah tanda yang sangat khas untuk sesak napas yang memang disebabkan oleh masalah jantung. Satu lagi petunjuk penting yang patut Anda perhatikan adalah nyeri atau ketidaknyamanan di dada. Cobalah dengarkan tubuh Anda saat berjalan kaki. Apakah bersamaan dengan sesak napas, muncul rasa berat, tertekan, atau sensasi terbakar di area dada, tepatnya di belakang tulang dada? Penting untuk dipahami, rasa sakit ini tidak selalu berupa nyeri tajam yang mendadak, seperti yang sering digambarkan dalam film. Seringkali, orang menggambarkannya sebagai sensasi seolah dada mereka ditindih beban berat, atau seperti diikat kencang oleh sebuah cincin yang ketat. Jika ketidaknyamanan ini muncul khususnya saat Anda beraktivitas fisik dan mereda atau menghilang sepenuhnya begitu Anda berhenti dan beristirahat, itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa masalahnya kemungkinan besar terkait dengan jantung. Selanjutnya perhatikanlah ritme motor Anda, yaitu jantung Anda. Apakah sesak napas Anda disertai dengan sensasi aneh? Misalnya, seperti jantung Anda tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berdetak sangat keras. Atau apakah terasa bergetar atau berdebar-debar cepat seperti sayap kupu-kupu di dalam dada? Atau mungkin jantung Anda mulai berdebar terlalu cepat dan kuat, sama sekali tidak sebanding dengan tingkat aktivitas Anda?
Gangguan irama jantung semacam ini, yang oleh para dokter disebut aritmia, adalah petunjuk penting lainnya. Ketika sesak napas dan gangguan ritme jantung muncul bersamaan, ini menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa masalahnya kemungkinan besar terletak pada pompa vital tubuh Anda ini, yaitu jantung. Dan inilah satu lagi petunjuk yang bisa Anda lihat langsung dengan mata telanjang. Coba dekatkan diri ke cermin, atau perhatikan baik-baik tangan Anda setelah melakukan aktivitas yang membuat Anda terengah-engah. Apakah Anda melihat sedikit warna kebiruan pada bibir? Atau mungkin kuku Anda tampak keunguan? Ini bukan sekadar tipuan cahaya, dan bukan juga karena tangan Anda kedinginan. Tanda ini, yang oleh para dokter disebut cyanosis, adalah bukti penting yang tidak bisa diabaikan dalam kasus ini. Mari kita pahami mengapa hal ini terjadi. Darah yang kaya oksigen memiliki warna merah cerah. Sementara darah yang sudah melepaskan oksigennya ke seluruh jaringan tubuh akan berubah menjadi gelap, bahkan hampir biru. Saat jantung tidak berfungsi optimal, ibarat pompa yang lemah, ia tidak mampu memompa darah secara efisien melalui paru-paru, tempat darah seharusnya mengambil oksigen. Akibatnya, lebih banyak darah yang kekurangan oksigen atau darah gelap ini mulai beredar di seluruh tubuh Anda. Dan yang pertama kali menunjukkan perubahan ini adalah area-area tubuh dengan kulit tipis dan banyak pembuluh kapiler, seperti bibir, ujung jari, dan daun telinga. Oleh karena itu, jika sesak napas Anda disertai dengan perubahan warna kulit seperti ini, itu adalah indikasi yang sangat serius bahwa sistem kardiovaskular Anda sedang tidak bekerja optimal atau ada masalah dengan jantung dan pembuluh darah Anda. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada tersangka kedua, paru-paru kita. Mereka punya modus operandi dan pendekatan yang sama sekali berbeda. Jika jantung adalah pompa, maka paru-paru adalah sistem filter dan saluran udara yang kompleks. Dan jika masalahnya muncul di sini, maka petunjuknya pun akan sangat berbeda. Gejala utama yang hampir selalu menyertai sesak napas yang berasal dari paru-paru adalah batuk. Perhatikan diri Anda, apakah sesak napas yang Anda rasakan disertai dorongan untuk batuk? Batuk ini bisa bervariasi. Kadang, batuknya kering, menyiksa, seperti ada sesuatu yang terus menggelitik atau mengganjal di tenggorokan. Namun, di lain waktu batuknya justru basah, disertai keluarnya dahak. Batuk ini bukan kebetulan. Ini adalah upaya putus asa tubuh Anda untuk membersihkan saluran pernapasan. Mungkin saluran pernapasan Anda menyempit akibat peradangan, seperti pada kasus bronkitis, atau tersumbat oleh lendir kental. Tubuh secara refleks mencoba mengeluarkan penghalang itu dengan dorongan batuk. Oleh karena itu, jika sesak napas Anda datang bersama batuk yang mengganggu, apalagi jika batuknya memburuk seiring dengan sesak napas, ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa akar masalahnya tersembunyi di sistem pernapasan Anda. Salah satu suara khas lain yang bisa menjadi indikator masalah pada paru-paru adalah napas mengi. Coba dengarkan napas Anda baik-baik, terutama saat Anda mengembuskannya. Apakah yang Anda dengar bukan hanya desiran udara biasa, melainkan suara mengi yang jelas, atau bahkan seperti siulan bernada tinggi? Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Bayangkan Anda sedang mengempiskan balon dengan meregangkan bagian lehernya. Akan terdengar suara siulan yang tipis, bukan? Kurang lebih hal serupa itulah yang terjadi di saluran pernapasan Anda. Suara mengi ini menandakan bahwa bronkus Anda, saluran-saluran kecil tempat udara masuk ke paru-paru, mengalami penyempitan. Udara harus berjuang keras untuk melewati saluran yang menyempit tersebut, dan inilah yang menimbulkan suara khas itu. Penyebab penyempitan ini bisa jadi karena spasme atau kejang, seperti yang terjadi pada penderita asma, atau bisa juga karena peradangan kronis dan penumpukan dahak, seperti pada kasus penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Oleh karena itu, jika sesak napas Anda disertai dengan efek suara semacam ini, itu hampir merupakan indikasi langsung bahwa Anda perlu mencari penyebabnya di sistem pernapasan. Ini adalah ciri khas utamanya.
Ada satu lagi perbedaan penting yang bisa membantu kita mengidentifikasi penyebab sesak napas ini. Ingat pembahasan kita sebelumnya. Saat sesak napas karena masalah jantung, biasanya akan terasa lebih lega jika duduk dan butuh banyak bantal saat berbaring. Nah, untuk sesak napas yang berasal dari paru-paru, situasinya seringkali berbeda. Berbeda dengan sesak napas jantung. Sesak napas akibat masalah paru-paru tidak terlalu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Anda mungkin akan merasa sama, sulitnya bernapas, baik saat duduk maupun saat berbaring. Mengapa demikian? Karena masalah utamanya bukan pada penumpukan cairan yang bisa berubah akibat gravitasi, melainkan ada pada saluran pernapasan itu sendiri atau pada jaringan paru-paru. Jika saluran bronkus Anda menyempit atau mengalami peradangan, kondisinya akan tetap sama, bahkan saat Anda berbaring. Memang, dalam beberapa kasus, berbaring bisa sedikit memperburuk keadaan karena tekanan organ pada diafragma. Namun, perbedaannya tidak akan sejauh atau sejelas saat sesak napas karena gagal jantung. Anda tidak perlu sampai tidur sambil duduk atau di kursi hanya untuk bisa bernapas dengan normal. Jadi, jika Anda tidak melihat adanya hubungan yang jelas antara posisi tubuh Anda dan tingkat keparahan sesak napas yang Anda alami, ini bisa menjadi indikator kuat bahwa penyebabnya adalah masalah paru-paru. Mari kita telusuri rekam jejak dari tersangka kita ini. Seringkali, masalah paru-paru adalah sebuah riwayat yang terukir dan berkembang selama bertahun-tahun. Coba ingat kembali gaya hidup Anda. Jika Anda merokok atau pernah merokok di masa lalu, itu adalah faktor risiko yang paling jelas dan paling signifikan. Asap tembakau adalah racun sejati bagi bronkus dan jaringan paru-paru yang menyebabkan peradangan kronis dan secara bertahap merusaknya. Ataukah pekerjaan Anda terkait dengan risiko kesehatan di tempat kerja? Apakah Anda seorang pekerja konstruksi yang setiap hari menghirup debu semen? Atau bekerja di tambang, di pabrik kimia, atau di sektor pertanian yang udaranya penuh dengan partikel-partikel halus? Menghirup zat-zat semacam ini tahun demi tahun pasti akan meninggalkan jejak. Paru-paru akan berusaha melindungi diri dengan memproduksi lebih banyak lendir dan mengalami peradangan. Kerusakan yang terakumulasi ini, atau anamnesis, dalam istilah medis, adalah bukti yang sangat kuat. Jika ada fakta-fakta semacam itu dalam riwayat hidup atau pekerjaan Anda, maka kemungkinan sesak napas yang Anda alami berasal dari masalah paru-paru meningkat tajam. Ini bukan sekadar asumsi, melainkan hampir sebuah kepastian. Aspek penting lain yang perlu kita perhatikan adalah kapan sesak napas ini muncul. Bagaimana persisnya sesak napas Anda dimulai? Mari kita bayangkan dua skenario berbeda. Skenario pertama, kemarin Anda masih bisa naik tangga ke lantai atas dengan nyaman. Namun, pagi ini, tiba-tiba, setelah hanya melewati beberapa anak tangga, Anda merasa sangat sesak napas, seolah-olah baru saja berlari maraton. Sesak napas ini muncul secara tiba-tiba, seperti petir di siang bolong. Ini adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan. Kemunculan sesak napas yang begitu mendadak bisa mengindikasikan suatu kejadian serius yang berbahaya. Misalnya, gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah paru-paru, kondisi yang disebut emboli paru. Atau bisa juga pneumotoraks spontan, di mana udara tiba-tiba masuk ke dalam rongga pleura. Sesak napas yang muncul secara tiba-tiba dan terasa sangat parah adalah sinyal merah yang membutuhkan penanganan medis secepatnya. Sekarang, skenario kedua, Anda menyadari bahwa sesak napas ini muncul dan bertambah parah secara bertahap. Bisa jadi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Awalnya, Anda mungkin hanya merasa sedikit lebih sulit saat berjalan menanjak. Lama-kelamaan, Anda mulai sering berhenti saat menaiki tangga. Dan kini, bahkan berjalan kaki santai pun sudah terasa tidak nyaman. Penurunan kondisi yang lambat dan bertahap seperti ini, kemungkinan besar menunjukkan adanya proses kronis. Tubuh Anda mungkin telah lama mencoba mengompensasi masalah ini. Namun seiring waktu, kemampuannya untuk beradaptasi perlahan-lahan terkuras.
Kondisi ini sering ditemukan pada gagal jantung kronis maupun penyakit paru-paru kronis seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Menganalisis kecepatan perkembangan gejala ini adalah bagian krusial dari proses diagnosis kami yang membantu mempersempit daftar kemungkinan penyebabnya. Tapi, bagaimana jika semua petunjuk yang ada justru terlihat saling bertentangan? Bagaimana jika ada sesak napas, tapi tidak ada pembengkakan atau batuk? Penyelidikan kita akan terlalu mudah jika hanya ada dua tersangka utama. Padahal, di lapangan ini ada juga penjahat-penjahat lain yang sangat mahir menyamarkan diri sebagai penyakit jantung atau paru-paru. Dan yang pertama, sekaligus sangat umum ditemukan adalah anemia. Mari kita kembali ke analogi pengiriman oksigen kita. Paru-paru itu ibarat gudang tempat oksigen dimuat. Jantung adalah truk yang mengantarkan oksigen itu ke seluruh tubuh. Lalu, apa yang sebenarnya mengangkut oksigen di dalam truk itu? Itulah hemoglobin, protein khusus dalam sel darah merah kita, atau eritrosit. Bayangkan Anda punya gudang yang bagus dan truk yang kuat, tapi dari 100 kuli angkut, cuman ada 10 yang bekerja. Nah, inilah yang terjadi pada anemia. Kadar hemoglobin dalam darah sangat rendah. Oksigen di paru-paru melimpah, jantung memompa darah dengan sempurna, tapi tidak ada cukup tenaga untuk membawa oksigen itu ke otot dan organ tubuh lainnya. Akibatnya, otak Anda menerima sinyal SOS, kekurangan oksigen, dan memerintahkan Anda untuk bernapas lebih cepat dan dalam upaya yang sia-sia untuk memperbaiki keadaan. Anda pun merasakan sesak napas, padahal jantung dan paru-paru Anda mungkin dalam kondisi baik-baik saja. Ini adalah contoh klasik tentang betapa pentingnya melihat seluruh sistem secara keseluruhan. Kini, mari kita kenali satu lagi penipu ulung yang seringkali berhasil mengecoh bahkan para penyelidik berpengalaman. Dia adalah sistem saraf kita, lebih tepatnya lagi, kecemasan dan serangan panik. Bayangkan situasi ini, Anda baru saja mengalami stres berat atau ketakutan yang hebat. Apa yang terjadi dalam tubuh Anda saat itu? Seketika, reaksi lawan atau lari, fight or flight, kita langsung aktif. Jantung mulai berdebar kencang, otot-otot menegang, dan napas menjadi cepat serta dangkal. Ini adalah mekanisme purba yang mempersiapkan tubuh kita menghadapi bahaya. Namun, pada orang dengan gangguan kecemasan, sistem ini mengalami malfungsi. Ia aktif tanpa adanya ancaman nyata. Saat serangan panik, seseorang mulai bernapas begitu cepat, hingga menyebabkan efek yang paradoks. Terlalu banyak karbon dioksida terbuang dari darah yang memicu pusing, kesemutan di tangan dan kaki, dan yang paling utama, sensasi sesak napas yang terasa menyiksa. Orang itu merasa seolah ia tercekik dan berusaha menarik napas lebih dalam lagi, namun justru ini hanya memperburuk keadaan. Secara fisik, ini tampak seperti serangan yang sangat parah. Namun saat dilakukan pemeriksaan, baik jantung maupun paru-paru ternyata dalam kondisi sehat sempurna. Ini adalah sesak napas yang lahir dari pikiran, namun sensasinya terasa sungguh nyata. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling menarik dari pembahasan kita. Sudah siap? Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ketika orang-orang hanya fokus pada jantung atau paru-paru sebagai penyebab sesak napas. Padahal, kenyataannya, seringkali penyebabnya justru bukan dari kedua organ itu. Ada tersangka ketiga yang sering kita lupakan. Anemia atau masalah tiroid misalnya, bisa meniru gejala gagal jantung dengan sangat baik. Bahkan kondisi tubuh yang kurang bugar atau jarang berolahraga, bisa membuat Anda merasa sesak napas, seolah-olah Anda menderita asma. Mengapa informasi ini sangat penting? Karena jika panik mengira itu serangan jantung, seseorang bisa mengabaikan gejala anemia yang jauh lebih mudah diatasi. Atau sebaliknya, mereka bisa saja menganggap semua itu hanya karena kurang fit. Padahal itu bisa jadi tanda awal penyakit paru-paru serius. Sesak napas bukanlah pilihan di antara dua masalah. Ini adalah sinyal dari seluruh sistem tubuh
Dan masalahnya bisa terjadi di mana saja, bahkan di bagian yang paling tidak terduga sekalipun. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Sesak napas saat berjalan itu ibarat lampu indikator di dashboard mobil Anda. Lampu itu tidak memberitahu persis apa yang rusak, apakah mesinnya atau remnya. Lampu itu hanya berteriak, "Perhatian, ada yang tidak beres, saatnya diperiksa." Tugas Anda adalah tidak mengabaikan sinyal ini, melainkan segera berkonsultasi dengan ahli untuk mencari dan mengatasi penyebab sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pembahasan singkat kita ini bermanfaat untuk Anda. Jika ya, silakan berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video pembahasan bermanfaat lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Pernahkah Anda mengalami sesak napas? Apa penyebabnya? Jika boleh tahu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena informasi itu bisa sangat penting dan membantu bagi penonton lainnya. Tetap jaga kesehatan,